Selama beberapa minggu terakhir, ada sebuah kesunyian yang terasa berat di udara. Seluruh dunia seolah menahan napas, dan perhatian kita semua tertuju pada sepatak perairan sempit yang menjadi arteri bagi ekonomi global, Teluk Persia. Di bawah panas yang menyengat, sebuah drama dengan taruhan yang tak terbayangkan sedang dipantaskan. Ini bukan sekedar berita utama yang akan segera kita lupakan. Ini adalah resonansi dari sejarah panjang yang penuh luka, gema dari konflik masa lalu, dan mungkin sebuah prolog dari babak baru yang belum kita ketahui akhirnya. Ketegangan ini bukanlah sesuatu yang abstrak, ia nyata, terasa di setiap barel minyak yang harganya bergejolak, di setiap kapal tanker yang berlayar dengan was-was. Ini adalah diam yang paling berisik. Kalimat ini, semua opsi di atas meja, telah kita dengar berulang kali diucapkan seperti mantra dari Washington. Namun ini bukan lagi sekedar retorika diplomatik yang hampa. Gema dari kata-kata ini telah menjelma menjadi wujud yang paling nyata dan mengintimidasi. Sebuah kapal induk kelas Nimitz, kota terapung seberat 100.000 ton, digeser posisinya, diikuti oleh gugus tempurnya. Bomber B-52, relik perang dingin yang masih mematikan, diterbangkan ke pangkalan-pangkalan terdekat. Sanksi ekonomi diperketat hingga ke titik mencekik, bukan lagi untuk menekan, tapi untuk melumpuhkan. Setiap gerakan ini adalah sebuah langkah di papan catur geopolitik, sebuah pertunjukan kekuatan yang dirancang bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dirasakan di ruang-ruang rapat di Teheran. Dan disinilah kita tiba pada teka-teki utamanya, sebuah pertanyaan yang membingungkan para analis. Jika semua bidak catur sudah berada di posisi menyerang, jika pedang sudah terhunus dari sarungnya, dan jika ancaman sudah dinyatakan dengan sangat eksplisit, mengapa kita masih terjebak dalam jeda yang menegangkan ini? Mengapa tembakan pertama itu tak kunjung dilepaskan? Jawabannya, seperti yang akan kita bedah bersama, jauh lebih dalam dan rumit daripada sekedar kalkulasi untung rugi militer. Jawabannya terletak pada sebuah peperangan lain yang terjadi, bahkan sebelum perang fisik dimulai. Sebuah perang sunyi untuk merebut persepsi, legitimasi, dan yang terpenting, narasi. Mari kita mulai lapisan pertama dari analisis kita. Kita perlu memahami paradoks yang sedang terjadi di depan mata kita. Sebuah periode di mana tekanan politik, ekonomi, dan militer berada di titik maksimum, namun menghasilkan nol aksi kinetik. Ini adalah sebuah overture perang, sebuah komposisi musik pembuka yang penuh dengan nada-nada tinggi dan dentuman jenderang yang mengancam, namun orkestranya belum mulai bermain. Inilah diam yang paling berisik yang bisa kita bayangkan. Rangkaian peristiwa ini terjadi dalam tempo yang sangat cepat, seolah mengikuti sebuah naskah yang sudah ditulis. Pengumuman pengerahan armada bukan hanya soal logistik, tapi soal mengirimkan sinyal visual yang tidak bisa disalahartikan. Sanksi baru dirancang bukan lagi untuk mengubah perilaku, tapi untuk menciptakan penderitaan ekonomi yang diharapkan memicu keruntuhan dari dalam. Diplomasi digunakan bukan untuk mencari jalan tengah, melainkan sebagai alat untuk mengisolasi lawan di panggung dunia. Kesiapan militer ditingkatkan ke level tertinggi, menciptakan momentum dan ilusi bahwa konflik adalah satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Pegasnya terus ditarik, semakin kencang setiap harinya, dan dunia hanya bisa menunggu kapan ia akan patah. Namun, di balik semua pertunjukan kekuatan ini, ada sebuah jeda yang menggantung, sebuah keraguan yang tidak terucapkan. Yup, tidak ada yang terjadi. Garis merah itu, batas tipis antara ancaman dan tindakan, belum juga dilintasi. Keheningan inilah yang menjadi misteri inti yang harus kita pecahkan. Mengapa sebuah negara adidaya yang telah mengerahkan segalanya, yang telah menghabiskan miliaran dolar untuk memindahkan aset-aset perangnya, tiba-tiba berhenti tepat di ambang pintu? Apakah ini sebuah tanda keraguan? Atau sebaliknya, ini adalah bagian dari sebuah strategi yang jauh lebih cerdas dan lebih sabar? Sekarang, mari kita geser fokus kita dari medan perang fisik yang penuh baja dan mesiu ke sebuah arena lain yang tak kasat mata namun seringkali jauh lebih menentukan, medan perang psikologis. Di arena ini, tembakan pertama bukanlah sekedar ledakan proyektil. Ia adalah sebuah alat politik, ia adalah pena yang akan menulis draft pertama dari sejarah konflik itu sendiri. Dalam peperangan modern, pertanyaan mengapa perang dimulai seringkali kalah penting dengan pertanyaan siapa yang terlihat memulainya. Tembakan pertama berfungsi seperti sutradara dalam sebuah teater global. Ia yang akan menentukan siapa yang akan berperan sebagai penjahat dan siapa yang akan menjadi pahlawan yang terpaksa membela diri. Mendapatkan peran sebagai korban agresi adalah sebuah komunitas politik dan naratif yang tak ternilai harganya. Ia membuka pintu bagi dukungan internasional, simpati publik global, dan yang terpenting, memberikan legitimasi moral untuk melancarkan serangan balasan yang jauh lebih masif dan destruktif. Kita bisa melihat contoh paling jelas dalam konflik Rusia-Ukraina. Ketika tank-tank Rusia secara terbuka melintasi perbatasan, dunia dengan sangat cepat membentuk sebuah narasi yang solid dan hampir tanpa perdebatan.
ada agresor yang jelas, dan ada korban yang jelas. Narasi ini menjadi bahan bakar yang memobilisasi dukungan Barat dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amerika Serikat, dalam kasus Iran, saat ini tidak memiliki kemewahan naratif seperti itu. Tidak ada pemicu yang hitam putih. Siapapun yang menembak duluan akan menghadapi pengawasan global yang sangat ketat dan skeptis. Tanpa provokasi yang jelas dan tak terbantahkan, setiap aksi militer berisiko dicap sebagai agresi dan itu akan meretakkan koalisi internasional yang sangat mereka butuhkan. Sekarang kita perlu memperluas lensa kita lebih jauh lagi. Memandang Iran sebagai sebuah target tunggal yang terisolasi adalah sebuah kesalahan analisis yang fatal. Iran bukanlah sebuah pulau. Ia adalah pusat dari sebuah jaringan yang kompleks, hidup, dan saling terhubung. Sebuah ekosistem kekuatan yang reaktif. Menyerang pusatnya berarti mengirimkan gelombang kejut ke seluruh ekosistem tersebut. Lihatlah komponen-komponen ini. Mereka bukan sekadar boneka atau proksi pasif yang menunggu perintah. Anggaplah mereka sebagai serabut-serabut saraf yang terhubung ke sebuah pusat. Masing-masing memiliki otonomi, agenda lokal, dan kapasitas tempurnya sendiri. Namun mereka semua merespons stimulus yang sama. Serangan terhadap Iran bukanlah sebuah operasi bedah yang rapi dan bersih. Ia adalah sebuah sengatan listrik tegangan tinggi yang akan menjalar ke seluruh sistem saraf ini, memicu reaksi kejang yang simultan di berbagai titik yang tak terduga, dari Levan hingga ke Laut Merah. Setiap bagian dari jaringan ini memiliki kemampuan untuk menciptakan dampak strategis yang jauh lebih besar dari ukurannya. Houthi di Yaman, dengan drone dan rudal murah mereka, bisa mengancam jalur pelayaran global di Selat Bab el-Mandeb, mencekik arteri ekonomi dunia. Hizbullah di Lebanon memiliki arsenal puluhan ribu roket presisi yang dapat melumpuhkan infrastruktur vital di seluruh Israel, memicu perang regional skala penuh. Milisi di Irak dapat membuat keberadaan ribuan pasukan Amerika di sana menjadi tidak dapat dipertahankan melalui serangan gerilya yang konstan. Inilah mengapa konsep serangan terbatas terhadap Iran menjadi sebuah ilusi yang berbahaya. Tidak ada yang namanya serangan terbatas dalam sebuah ekosistem yang begitu padat dan reaktif. Setiap aksi akan memicu reaksi berantai yang hampir mustahil untuk dikendalikan. Ini membawa kita ke jantung dilema militer modern, perang asimetris. Sebuah konsep di mana aturan mainnya tidak lagi seimbang. Ini bukan tentang siapa yang punya jet lebih canggih, tapi siapa yang bisa beradaptasi lebih cepat. Ini adalah sebuah paradoks, di mana kekuatan teknologi yang luar biasa, aset-aset miliaran dolar, harus berhadapan dengan ancaman berbiaya sangat rendah yang lincah dan sulit dideteksi. Inilah simetri aneh dalam sebuah perang yang secara fundamental tidak simetris. Pengalaman pahit Arab Saudi di Yaman adalah studi kasus yang dipelajari dengan sangat cermat di Pentagon. Selama bertahun-tahun, koalisi militer yang didukung oleh perangkat keras tercanggih di dunia gagal total menaklukkan gerakan Houthi. Apa yang terjadi? Houthi tidak hancur, mereka justru berevolusi. Di bawah tekanan bom-bom pintar, mereka belajar, berinovasi, dan menjadi lebih mematikan. Mereka membuktikan bahwa di medan perang modern, kemampuan beradaptasi di lapangan seringkali jauh lebih berharga daripada keunggulan teknologi di atas kertas. Mereka menunjukkan bahwa kemauan untuk bertahan bisa mengalahkan kemampuan untuk menghancurkan. Mari kita renungkan sejenak angka ini, 13 miliar dolar. Ini bukan sekedar harga sebuah kapal, ini adalah puncak dari rekayasa industri militer manusia. Sebuah kota terapung yang menjadi simbol proyeksi kekuatan sebuah bangsa. Di dalamnya terkandung puluhan tahun penelitian, ribuan tenaga ahli, dan manifestasi dari supremasi teknologi. Dan sekarang, bandingkan angka sebelumnya dengan ini, 2.000 dolar harga sebuah laptop bekas. Sebuah senjata yang mungkin dirakit di sebuah bengkel tersembunyi, menggunakan komponen komersial, namun mampu terbang ratusan kilometer dan mengancam sebuah aset seharga 13 miliar dolar. Inilah inti dari tantangan asimetris. Ini adalah pertarungan antara efisiensi biaya dan kekuatan besar. Ini adalah alasan mengapa para perencana di Pentagon tidak bisa tidur nyenyak. Mereka tidak hanya takut pada rudal balistik Iran, mereka takut pada ribuan drone seharga 2.000 dolar yang datang dari berbagai arah secara bersamaan. Sekarang mari kita beralih dari medan perang baja ke medan perang diplomasi, di mana kita akan menemukan kelemahan paling kritis dalam posisi Amerika Serikat saat ini, kurangnya dukungan regional yang solid dan tanpa syarat. Sebuah mesin perang secanggih apapun membutuhkan bahan bakar politik untuk bisa bergerak, dan saat ini tangki bahan bakar itu tidak terisi penuh. Ketakutan utama para sekutu teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sangatlah rasional dan mendasar. Mereka tahu bahwa jika konflik pecah, rudal dan drone balasan dari Iran dan jaringannya tidak akan terbang ribuan mil melintasi Atlantik menuju Amerika.
Target utamanya adalah Riyadh, Dubai, Abu Dhabi. Menara-menara kaca dan fasilitas-fasilitas minyak mereka akan menjadi medan pertempuran utama. Washington mencoba menjual narasi tentang sebuah perang yang cepat, bersih, dan terkendali. Namun para sekutu di kawasan yang hidup bertetangga dengan Iran tahu bahwa perang di Timur Tengah tidak pernah berjalan seperti itu. Mereka tidak ingin menjadi zona penyangga, bantalan yang hancur dalam benturan antara dua raksasa. Bagan ini secara visual menunjukkan kurangnya konsensus yang melumpuhkan. Hanya sebagian kecil yang memberikan dukungan tanpa syarat. Sebagian besar lainnya berada dalam posisi dukungan bersyarat, yang bisa diterjemahkan sebagai kami mendukungmu, tapi pastikan kami aman, sebuah jaminan yang mustahil diberikan. Sebagian lagi bahkan secara diam-diam memilih netralitas pragmatis. Perpecahan ini melumpuhkan setiap rencana aksi militer skala besar. Tanpa akses pangkalan udara, tanpa hak melintas, dan tanpa dukungan logistik dari negara-negara tetangga, sebuah operasi militer yang efektif menjadi jauh lebih sulit, lebih beresiko, dan secara politik hampir mustahil. Kita tiba di bagian akhir dari analisis kita, tema yang paling dalam dan mungkin paling penting. Bagaimana dalam catur geopolitik modern, menahan diri di bawah provokasi yang hebat justru bisa menjadi demonstrasi kekuatan yang paling pamungkas. Kedaulatan bukan hanya tentang kemampuan menyerang, tapi juga tentang kemewahan untuk tidak harus merespons. Dari perspektif Iran, tidak bereaksi secara gegabah terhadap setiap provokasi bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, itu adalah sebuah strategi yang diperhitungkan dengan sangat cermat. Setiap provokasi yang tidak direspons adalah sebuah jebakan naratif yang berhasil dihindari. Dengan tetap diam, mereka memaksa lawannya untuk terus menaikkan taruhan dan pada akhirnya terlihat sebagai satu-satunya pihak yang secara agresif menginginkan perang. Mereka sedang memenangkan perang narasi justru dengan tidak melakukan apa-apa. Ini adalah bentuk kedaulatan yang diekspresikan melalui keheningan yang strategis. Jadi, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apa yang sebenarnya sedang kita saksikan? Apakah pengerahan armada dan retorika keras ini adalah babak pendahuluan dari sebuah invasi yang tak terhindarkan? Ataukah ini semua hanyalah sebuah teater raksasa? Sebuah pertunjukan kekuatan yang begitu masif dan menakutkan, yang tujuannya justru untuk mencapai hasil politik tanpa harus melepaskan satu tembakan pun. Sebuah logika deterensi yang dibawa ke tingkat ekstrim. Pada akhirnya, permainan catur psikologis ini akan bermuara pada satu pertanyaan ini. Seluruh manuver militer, tekanan diplomatik, dan perang kata-kata ini bertujuan untuk mendorong salah satu pihak ke sudut di mana mereka merasa tidak punya pilihan lain selain menyerang, dan dengan demikian menanggung seluruh beban kesalahan di mata dunia. Dan inilah pertanyaan terakhir yang akan saya tinggalkan untuk kita renungkan. Di tengah kebisingan mesin perang dan kesunyian diplomasi yang membingungkan, siapa yang sebenarnya memegang kendali atas cerita ini? Karena dalam dunia kita hari ini, di abad ke-21, pihak yang mengendalikan narasi seringkali adalah pihak yang pada akhirnya akan memenangkan perang, jauh sebelum pertempuran itu sendiri sempat dimulai.